teman kita yang mungkin dia selalu maksiat sama Allah, tapi dia tetap sholat. Jangan larang dia untuk sholat. Dia maksiat kepada Allah, dia pengen sholat. Jangan larang dia untuk sholat, beribadah kepada Allah. Karena ada satu pepatah mengatakan bahwasanya perbaikilah sholatmu, sholatlah kamu, maka Allah Ta'ala akan perbaiki kehidupanmu. Dan memang betul, Allah Ta'ala itu telah memandang umat Nabi Muhammad dengan sebaik-baiknya pandangan. Saya pengen cerita sedikit. Ini ada kisah, mudah-mudahan motivasi buat kita semua. Dahulu kala ada seorang umat bahwasanya ia dikatakan setiap harinya bermaksiat kepada Allah. Ini satu pemuda, tiap harinya pulang dari pekerjaannya, pulang dari tempat yang ia kunjungi, tiap harinya mabok, tiap harinya minum minuman keras. Ketika ia di jalan, ia ketemu sama yang namanya satu lembaran asma Allah. Taruhlah Bismillahirrahmanirrahim atau kata Allahu Akbar, ada asma Allah di dalamnya. Ini orang yang sering maksiat kepada Allah, luar biasa. Ngambil kertas tersebut dengan rasa ta'zim, hormat sama kertas tersebut. Dibawa pulang sama ini orang yang maksiat, ditaruh di atas lemarinya. Karena rasa ta'zim, hormat sama Allah, ditaruh di atas tempat yang atas. Maka keadaannya berubah. Di hari itu dia dapat mimpi luar biasa. Ia dapat mimpi, dikasih mimpi sama Allah, keadaan ehwal surga dan neraka. Dikasih unjuk sama Allah. Ini orang soleh dikasih surga sama Allah kayak begini. Dikasih kenikmatan sama Allah kayak begini. Yang dipengenin dikasih sama Allah. Ini neraka, bermacam-macam tingkatan neraka. Ada neraka yang namanya hutamah. Ada neraka yang namanya jahannam. Ada neraka yang lain-lainnya sampai neraka dikasih unjuk. Ini khusus orang yang maksiat. Ini khusus untuk orang yang tiap harinya zalim. Ini setiap hari orang yang tiap hari iri dengki sama orang lain dikasih neraka kayak begini. Dikasih unjuk sama Allah. Maka entah kenapa ketika pemuda ini bangun, ia langsung angkat tangannya. Ia langsung bertobat kepada Allah. Habis itu dia sholat. Dan entah kenapa pada saat itu Allah angkat dia jadi salah satu waliyum min awliyaillahi shalihin. Salah satu walinya Allah. Bayangin, dari orang yang tiap hari maksiat, tiap harinya orang ini mabok, cuma gara-gara satu hal, takzim sama Allah, hormat sama Allah, ada kertas yang bertuliskan nama Allah, ia taruh di atas, diangkat derajatnya di sisi Allah. Ini tiap hari orang mabok, tapi Allah jadikan ia orang waliyum min awliyaillahi shalihin. Salah satu walinya Allah. Sehingga namanya beliau sampai sekarang harum. Beliau dikasih nama Asy-Syaikh Al-Khufi. Seorang guru yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini inspirasi, motivasi buat kita. Orang maksiat sama Allah, itu belum tentu hatinya ditutup sama Allah. Allah Ta'ala belum nutup yang namanya pintu pengampunan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala saking baiknya. Ini dalam hadis qudsi. Dalam hadis qudsinya Allah mengatakan, Ana inda dhanni abdi bi. Aku itu tergantung dengan prasangka hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku bersamanya apabila ia mengingat akan diriku. Ini baru kita mengingat Allah, Allah bersama kita. Wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Apabila ia mengingat akan diriku di dalam dirinya, maka akan kuingat dirinya di dalam diriku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah.